Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaifa ahwalukum bil khair? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikannya kepada kita selalu dunia akhirat. Dan kita dihidupkan dalam iman, insyaallah diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dan di dunia kita bersama orang-orang yang baik, di akhirat nanti bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ada 4 permintaan kita yang mudah-mudahan kita selalu doa kepada Allah. Coba semuanya ikuti doa ini. Ikuti doa ini dan kalau bisa dibaca setiap hari. Ini doa Buya dapatkan dari seorang ulama besar Indonesia, Bapak Profesor Quraish Shihab. Siap insyaallah. Silahkan dicatat doa ini. Kalau masih tidak ada ragu nanti kan ada rekamannya ini ya. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka sihhatan fil imani imanan fi husnil khuluqi tulal umuri fi husnil amali wan najaha yatba'uhul falahu. Nas'aluka ya Allah khairad dunya wal akhirah. Sekarang giliran yang putra dulu, nanti yang putri dilanjutkan. Baik, yang putra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka sihhatan fil iman wa imanan fi husnil khuluq wa tulal umri fi husnil amali wan najah yatba'uhul falahu. As'aluka ya Allah khairad dunya wal akhirah. Sekarang yang putri, kalau bisa doa ini dicatat, dihafal dan didoakan setiap hari. Sekarang yang putri, Allahumma inni as'aluka sihhatan fil imani imanan fi husnil khuluqi wa tulal umri fi husnil amali wan najaha yatba'uhul falahu. As'aluka ya Allah khairad dunya
wal akhirah. Mari kita teliti satu persatu maksud dari doa ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mencatat dan menghafal doa ini, insya Allah. Allahumma, ya Allah. Kenapa kita berdoa selalu digunakan Allahumma? Karena Allah lah tempat kita meminta, Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita mengadu. La ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada tempat mengadu bagi kita kecuali kepada siapa? Allah. Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta tolong. Menyembah dulu atau minta tolong dulu? Na'budu dulu atau nasta'in dulu? Na'budu dulu baru nasta'in. Ini memberikan isyarat bahwa al-isti'anatu ta'ti ba'dal ibadah. Bantuan Allah itu datang kalau dijemput dengan ibadah. Hada muhim. Ini penting. Bantuan Allah datang kalau dijemput dengan apa? Ibadah. Yuk sama-sama. Al-isti'anatu ta'ti ba'dal ibadah. Al-isti'anatu ta'ti ba'dal ibadah. Bahwa bantuan Allah itu datang kalau kita jemput dengan apa? Ibadah. Anak-anakku mau jadi orang sukses atau tidak? Ini yang kelas 6 nih, mau sukses atau tidak? Mau jadi orang hebat atau tidak? Mau jadi orang kaya atau tidak? Ini Bill Gates, orang kaya dunia, sedang ada di Jakarta sekarang. Ya, Bill Gates itu kan kekayaannya nggak seberapa, ya kan? Dibandingkan dengan orang mukmin yang melaksanakan ibadah. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan, 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berapa harga dunia? Masya Allah, mungkin besar sekali. Tapi orang yang beriman dengan ibadah yang dia lakukan itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini anak-anakku, santri-santriwati ini, Masya Allah, tabarakallah, mulai dari pagi datang pagi lagi semuanya ibadah. Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah tahajud, habis tahajud sholat subuh, habis sholat subuh halaqah Quran, habis itu pergi sekolah, habis itu istirahat, nanti sore belajar lagi, malam tahfiz Quran lagi, malamnya belajar lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah ibadah, ya kan? Jadi kenapa kita Allahumma? Karena tidak ada tempat kita meminta kecuali kepada siapa? Allah. Allah yang kita minta itu tidur atau tidak tidur? Tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang kita minta itu tidak tidur. Ini anak-anakku sekarang yang kelas 6 nih, minta sama Allah, ya Allah luluskan aku di perguruan tinggi. Sambil doa, mungkin sambil nangis gitu ya. Saking lamanya berdoa ketiduran. Ya. Allah yang tempat kita minta itu tidak pernah tidur. Betul kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mal farqu baina sinah wan naum? Apa beda antara sinah dan naum? Kalau sinah itu ngantuk. Kalau naum itu tidur. Kalau ngantuk apa itu ngantuk? Coba suaranya jangan terlalu keras. Suara saya sudah keras soalnya. Sinah itu apa? Ngantuk. Ada yang ngantuk sekarang? Nah, suatu ketika Buya pernah ketemu dengan Gus Baha. Kita bahas Nabi Musa. Nabi Musa itu kan salah satu nabi yang bisa berbicara dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga Nabi Musa itu disebut dengan apa?
kalimullah. Kalau Nabi Isa disebut sebagai ruhullah, ya kan? Kalau Nabi Muhammad apa? Habibullah. Jadi Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Isa ruhullah, Nabi Musa kalimullah. Nah, Nabi Musa itu pernah komunikasi dengan Allah. Ya Allah, kata Nabi Isa, Nabi Musa, ya Allah, kenapa engkau menyatakan dirimu itu tidak ngantuk dan tidak tidur? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ambil kaca. Apa kata Musa? Kata Allah, ambil kaca. Kau pegang kaca itu. Perhatikan semua anak-anakku semua. Maka Nabi Musa pegang kaca itu. Begitu dipegang kaca, lama-lama dipegang kaca itu Nabi Musa ngantuk. Pada akhirnya kaca itu jatuh dan pecah. Apa kata Allah? Kamu pegang kaca. Di saat kamu ngantuk, kaca itu jatuh. Dan pada akhirnya kaca itu pecah. Kata Allah, yang saya pegang itu bukan kaca. Yang saya pegang itu bukan kaca. Yang saya pegang itu langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak ada satupun daun yang jatuh dari dahannya kecuali atas izin Allah, dan Allah tahu itu. Yang saya pegang itu bukan kaca. Yang saya pegang itu langit dan bumi, nasib semua makhluk, hidup matinya semua makhluk. Bayangkan kalau saya ngantuk, apa jadinya dunia ini? Betul kan? Planet-planet akan bertabrakan, bumi ini akan hancur, nasib kita akan berantakan. Kenapa? Yang ngaturnya ngantuk. Yang ngaturnya apa? Ngantuk. Coba kalian kalau ngantuk, apa yang terjadi kalau ngantuk? Khotib berapi-api di atas mimbar, kalian berair-air duduk di bawah. Berair-air itu maksudnya sambil ngantuk ngiler-ngiler gitu ya. Ya kan? Gurunya berapi-api ceramah menyampaikan ini, kalian ngantuk. Nah, Allahumma. Jadi kita berdoa itu pakai Allahumma. Baik. Inni as'aluka. Saya mohon kepadamu ya Allah. Jadi doanya tadi apa nak? Allahumma inni as'aluka. Saya mohon kepadamu ya Allah. Kenapa kita mohon kepada Allah? Allahu Somad. Allahu Somad. Apa arti Allahu Somad? Allah tempat bergantung. Allahu Somad. Apa yang kita minta kepada Allah? Ini mohon doa ini dihafal dan dilaksanakan. Kalau bisa setiap pagi dan sore dibaca. Buya ini amalkan doa ini sejak dulu dikasih oleh Pak Quraisy. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Apa permohonan kita pertama? Sihatan fil iman. Ya Allah, aku mohon ya Allah badan yang sehat. Badan yang sehat. Tapi badan yang sehat dibungkus dengan iman. Nah ini nak, badannya sehat tapi imannya apa? Kuat. Santri-santri itu badannya harus sehat tapi imannya harus kuat. Nah coba sama-sama. Allahumma inni as'aluka sihatan fil iman. Ya Allah, aku mohon kepadamu badanku sehat, imanku kuat. Masya Allah. Coba lihat, badan sehat, alhamdulillah, tahajud bisa, ya baca Quran bisa, badan sehat, olahraga bisa. Tapi kesehatan itu fil iman, dalam keadaan beriman. Bayangkan nak, kalau ada orang sehat imannya tidak ada, masya Allah, na'udzubillah ya, iman badan sehatnya digunakan untuk melanggar Tuhannya. Tapi kalau badannya sehat dengan iman, dia gunakan untuk ke masjid, dia gunakan untuk ngaji, dia gunakan untuk hafal Quran. Ini kelas 5 yang tauhid bersama saya. Saya minta nanti paling tidak sampai kelas 6 kalian bisa 7 juz, insya Allah. Insya Allah ya. Mana kelas 5? Mana kelas 5? Ainahum. Mana kelas 5? Oh itu nih, ini. Yang perempuan, yang manit mana kelas 5?
Ya, ini ya. Paling tidak nanti keluar dari Nurul Ilmi kalian punya berapa Quran? 5 juz. Nah, untuk menghafal kan butuh sehat, betul kan? Untuk menghafal butuh sehat. Maka Allahumma, apa ajarnya? Allahumma inni as'aluka sihatan fil iman. Kita harus sehat. Nah, untuk sehat kita harus menjaga ritme hidup kita. Makanya kemarin pagi waktu Buya salat subuh di sini, Buya tanya kan, kalian bangun jam berapa? Kalian tidur jam berapa? Tidur jam 10 itu sudah tidur atau masih ngobrol dulu? Kan begitu. Kenapa? Untuk menjaga iman. Jadi yang pertama doa kita kepada Allah, Allahumma inni as'aluka sihatan fil iman. Yuk sama-sama, Allahumma inni as'aluka sihatan fil iman. Ya Allah, beri aku sehat di dalam iman. Sehatnya dibungkus dengan iman. Bayangkan kalau kita sehat tidak ada iman, na'udzubillah. Sehat lari digunakan untuk mencuri. Sehat tangan digunakan untuk berbuat jahat. Sehat pikiran digunakan untuk melakukan kejahatan. Makanya sehat harus digunakan, dibungkus dengan iman. Itulah kata Pak Quraisy, bedanya antara sehat dengan afiat. Beda antara apa? Sehat dengan afiat. Bedanya apa? Sehat dengan afiat. Sehat itu fisik, afiat itu iman. Jelas nak? Sehat itu apa? Fisik. Afiat itu apa? Iman. Ada orang yang kuat fisiknya, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi sehat dia, tidak ada imannya. Dia sehat, jam 2 malam masih bisa nonton Barcelona melawan Madrid, ya kan? Tapi subuhnya nggak bisa. Orang ini sehat tapi imannya lemah. Ada orang jam 2 malam masih nongkrong di kafe. Begitu dikumandangkan subuh nggak bisa sholat subuh. Kenapa? Dia sehat tapi tidak ada iman. Ini orang sehat tapi tidak afiah. Faham dong? Dia sehat tapi tidak afiah. Ada orang yang sekarang di ruang rumah sakit, di ruangan ICU. Dengarkan ya. Ada orang di rumah sakit di ruangan apa? ICU. As-salatu khairum minan naum. Suara itu masuk melalui jendela rumah sakit, masuk ke telinganya, tersentuh batinnya, nangis air matanya. Ya Allah, aku pengen ke masjid, cuma sekarang sedang berada di ruang ICU rumah sakit. Bisa ke masjid? Bisa ke masjid? Tidak. Hatinya pingin ke masjid, pingin. Orang ini afiah tapi tidak sehat. Jelas nak? Yang kita minta itu apa? Sehat tapi dalam iman. Ini para ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan sehat imannya kuat. Anak-anak santri kita sehat imannya kuat. Jelas ya? Jadi kita butuh sehat tapi imannya harus kuat. Coba bayangkan itu perampok-perampok rata-rata merampoknya siang hari atau malam hari? Rata-rata malam hari itu merampok. Berarti kalau malam hari merampok badannya kuat toh? Matanya kuat toh? Iya kan? Dia bisa bawa motor, kuat itu. Tapi karena imannya tidak ada, kekuatannya digunakan untuk melakukan perbuatan haram. Itulah na'udzubillah kalau orang kuat imannya tapi tidak kuat imannya, kuat fisiknya tapi tidak punya apa? Iman. Jelas ya? Itu bedanya antara sehat dengan apa? Afiat. Sehat itu apa? Fisik. Afiat itu apa? Iman. Ada orang yang sehat tapi tidak afiat, akibatnya apa? Badannya kuat tapi jauh dari Allah. Ada orang yang afiat, pingin dekat kepada Allah, namun sayang tidak bisa karena berada di rumah sakit. Orang ini afiat namun tidak
sehat. Berbahagialah kita yang diberikan oleh Allah kesehatan tapi digunakan di jalan iman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anakku santri Nurul Ilmi ini sehat badannya. Amin. Kuat imannya. Amin. Malam-malam sudah bangun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Di tengah malam bangunlah kalian wahai anakku supaya kalian mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Ya ayyuhal muzammil. Terus ayatnya apa? Qumil laila illa qalila. Terus nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Di tengah malam bangun, warattilil qur'ana tartila. Setelah sangat malam kalian berdoa kepada Allah, baca Quran, sambil baca Quran menangis. Masya Allah, saya bersumpah orang-orang seperti ini insya Allah sukses dunia akhirat. Insya Allah ya. Maka anak-anakku semua insya Allah nanti akan menjadi santri-santri yang sukses dunia akhirat. Ustadz-ustadznya insya Allah ustadz yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amalkan doa ini. Allahumma inni as'aluka sihatan. Bisa dihafal nanti. Allahumma inni as'aluka sihatan fil iman. Jelas yang pertama? Yang pertama minta sehat dalam iman. Yang kedua anak-anakku sekalian, ini yang kedua, luar biasa ini. Imanan fi husnil khuluq. Iman kuat tapi akhlak kudu baik, harus baik. Iman yang kuat dengan akhlak yang mulia. Subhanallah. Ini pondok pesantren misinya luar biasa. Bagaimana iman kita kuat tapi akhlak harus baik. Kemarin Buya waktu mengisi anak-anak kelas 6, coba masih ingat kemarin enggak? Setelah ibadah harus ada akhlak. Alhamdulillah di pondok ini kalian diajarkan akhlak yang baik, ya kan? Sesama teman tidak boleh usil, ya kan? Teman ngantuk dibangunin, bukan dikerjain. Ini kadang-kadang teman ngantuk dikerjain, bukan dibantuin supaya nggak ngantuk, ya kan? Jadi iman harus kuat, akhlak harus baik. Itu disebut dengan husnul khuluq. Siapa orang yang paling baik akhlaknya itu? Siapa orang yang paling baik akhlaknya itu? Yang paling baik akhlaknya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yuk sama-sama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yuk sama-sama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sekali lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sekali lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka tidak ada orang yang paling baik akhlaknya kecuali siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi Muhammad dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Yuk sama-sama. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Buya dengar penjelasannya Grand Syekh Al-Azhar. Grand Syekh Al-Azhar itu adalah pemimpin ulama tertinggi Al-Azhar, ya, Profesor Ahmad Tayyib. Dia bilang begini,
kenapa Allah tatkala memuji akhlaknya Rasulullah, dia menggunakan kata azim. Kata apa nak? Azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bayangkan Quran, surat apa itu ya? Al-Qalam, ayat yang keberapa? 4, Masya Allah. Ya, ini insya Allah jadi anak sukses dunia akhirat. Ya. Ayo coba lihat, coba anak-anakku semua lihat nanti dalam Quran apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Syekh Al-Azhar, kenapa Allah tatkala bicara akhlak Nabi itu menggunakan kata azim? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata azim itu menunjukkan keagungan yang tidak ada batasnya. Keagungan yang tidak ada batasnya. Natakallam an akhlaqin Nabi, kata beliau, aina nabda wa fima wa aina nanta, apa ayat itu, apa kalimat beliau, dimulai dimanapun kita memulai dan dimanapun kita berhenti berbicara tentang Sayyidina Muhammad, maka kita akan menemukan akhlak yang luar biasa yang tidak ada batasnya. Sehingga Allah menyebutnya Nabi Muhammad itu dengan kata apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah. Jadi kalau kita pingin menjadi santri yang baik, kita harus punya iman, tapi akhlak harus baik. Salat tahajud, alhamdulillah. Mengaji, alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. Tapi sama teman jahat, itu enggak baik. Ini semua nih insya Allah jadi akhlak yang baik ini. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ada teman salah, itu dibully apa diperbaiki? Nggak boleh dibully, ya kan? Kalau teman kita ngantuk, itu digejedukin atau dibangunin? Ada yang bilang dijegudukin tadi. Dibangunin. Kalau ada teman kita yang tidak bisa, itu dibantu atau diejek? Dibantu. Kalau ada teman kita yang sakit, itu dibantu atau dibiarin? Dibantu. Kalau ada teman kita yang mungkin belum bisa tahajud, itu dijelek-jelekin atau dibangun untuk tahajud? Dibangun. Itu namanya akhlak. Itu namanya apa? Akhlak. Nah, misi kedua kita dalam doa ini adalah badan kita sehat, iman kita kuat, akhlak kita harus baik, insya Allah. Sehingga tadi Buya menyampaikan ayat kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa digunakan kata azim dalam ayat itu? Karena kemuliaan sifat Nabi Muhammad itu tidak ada batasnya, luar biasa mulianya. Beliau sebagai seorang pemimpin luar biasa mulianya. Beliau sebagai seorang guru luar biasa mulianya, ya kan? Nah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, coba lihat ayat yang kedua yang tadi kita baca. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Pak Quraisy dalam tafsir Al-Misbahnya itu, kenapa Allah menggunakan kata uswah untuk Nabi Muhammad? Ingat ya, ya sebelah kanan nak. Ya, lawan dulu ngantuknya. Ini ilmu ya. Lawan dulu ngantuknya. Ya, kalian nanti kalau sudah keluar dari pondok, apa yang dikatakan oleh kiai, apa yang dikatakan oleh guru akan terbayang-bayang nanti kalau sudah keluar dari pondok. Buya dulu di MOPK, itu yang ngisi kemajuan pengajian minggu lalu, itu Buya Metriadi. Itu Buya ustadz yang paling Buya senangi waktu di MOPK. Kenapa? Ilmunya mantap, akhlaknya bagus, ibadahnya luar biasa. Itu guru yang sangat Buya. Jadi apa sekarang ini, ya apa yang beliau katakan dulu 20 tahun yang lalu itu masih ingat Buya. Terbayang-bayang apa yang dikatakan dia. Ya, kenapa? Karena pengajian-pengajian begini, ya, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh guru-guru kita di saat yang tepat, di waktu subuh, di waktu memberikan nasihat, itu akan terbayang terus. Makanya di pengajian begini nggak boleh ngantuk. Nggak boleh apa? Ngantuk. Kalau ada teman yang ngantuk, tadi kan sebelum pengajian Buya minta apa tadi? Pijit-pijit dulu ya. Semuanya pijit-pijit di belakangnya supaya nggak ada ngantuk. Coba perhatikan ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Pak Quraisy,
kenapa kepada Nabi Muhammad digunakan uswah? Apa arti uswah itu? Uswah itu ingat, apa itu uswah? Kita meneladani beliau bukan hanya ajarannya. Yang diteladani itu bukan hanya ajarannya, tapi gaya hidupnya, cara ngomongnya, semua apa yang beliau tampilkan itu layak untuk dicontoh. Sehingga Al-Quran menyebutnya dengan kata apa? Uswah. Dengan kata apa? Uswah. Yang dicontoh bukan hanya ajarannya, yang dicontoh bukan hanya ucapannya, bahkan cara jalannya pun dicontoh. Itu namanya apa? Uswah. Nah, dulu ada sahabat. Sahabat itu kalau lewat di sebuah pohon, sahabat itu nunduk. Padahal tanpa nunduk pun dia bisa lewat. Ya, ada pohon nih. Perhatikan semua, ini jangan ada yang kelewatan nih. Ada pohon, dia kalau lewat di bawah pohon itu selalu nunduk. Padahal tanpa nunduk pun dia bisa lewat. Wong dia nggak tinggi kok. Tanpa lewat pun, tiba nunduk pun dia lewat. Ditanya oleh sahabat yang lain, sahabatku, kenapa kamu kok lewat di pohon itu nunduk? Apa kata dia? Saya lihat Rasulullah kalau lewat pohon itu nunduk. Saya nunduk bukan karena saya butuh nunduk. Saya nunduk karena ingin contoh ikut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jadi Nabi Muhammad itu disayangi oleh sahabatnya karena akhlaknya yang luar biasa. Suatu ketika di Masjid Nabawi, ini Masya Allah, di Masjid Nabawi itu ada mimbar Rasulullah. Ini Pak Kiai kita kan lama di Madinah ya. Di Masjid Nabi Muhammad itu dulu Nabi Muhammad sebelum dibuatkan mimbar oleh sahabatnya, mimbar beliau itu dibawa dekat pelepah kurma, ya kan? Nah, suatu ketika mimbar dibuat oleh sahabat Nabi, mimbar yang baru. Sementara mimbar itu kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Begitu Nabi Muhammad mulai bersender di mimbar yang baru itu, belum mendengar tangisan seperti anak kecil merengek-rengek, nangis. Ternyata tangisan itu adalah tangisan mimbar yang lama tadi, pohon kurma itu, yang dari pohon kurma yang sudah ditinggalkan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, saya mendengarkan kisah ini merinding. Kemudian didatangi oleh Nabi, kenapa engkau menangis wahai pohon kurma? Apa dia bilang? Ya Rasulullah, selama ini engkau menyampaikan kalam-kalammu itu bersender dekat saya. Sekarang engkau tidak lagi bersender dekat saya sedih ya Rasulullah, ditinggalkan oleh engkau. Subhanallah, pohon sedih ditinggalkan oleh siapa? Ini ada orang tidak sedih ditinggalkan oleh orang karena akhlaknya jahat, ya kan? Kenapa kamu tidak sedih temanmu pergi? Alhamdulillah dia pergi. Selama ini ada dia, sandal saya hilang terus. Alhamdulillah dia pergi. Selama ini hidupnya mengganggu saya, ya kan? Tapi kalau coba orang akhlaknya baik, begitu dia pergi sedih. Nabi Muhammad itu jangankan meninggalnya dia, ya, pohon kurma yang selama ini digunakan untuk bersandarnya Nabi itu nangis karena tidak lagi digunakan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas begitu Nabi Muhammad diinformasikan meninggal, marah sahabat. Yang paling marah itu siapa? Umar ibn Khattab. Kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya potong lehernya. Saking cintanya sama Nabi, saking cintanya sama Nabi. Ya, akhirnya ditenangkan oleh Abu Bakar. Yang menenangkan siapa? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar kepada Umar? Hai Umar, tidakkah engkau pernah membaca sebuah ayat dalam Al-Quran? Apa ayatnya? Makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa imma ta'aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Ada ayatnya kan? Surat apa itu? Ayo, juz berapa ya? Juz berapa ya? Juz berapa ya? Makana Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah rasul seperti kalian, seperti rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan kembali kepada kekafiran? Mendengarkan ayat ini barulah sadar Umar bin Khattab,
Nabi Muhammad betul-betul meninggalkan dunia ini. Jadi akhlak yang mulia itu akhlaknya siapa? Akhlaknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala, ya salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak harus baik. Baiknya akhlak yang paling utama itu adalah uswah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa? 2 ya. Yang pertama, badan sehat dalam iman. Yang kedua, iman kuat tapi akhlak harus baik. Yang ketiga, catat ini ya, amalkan, doakan setiap hari. Yang ketiga, tulal umur fi husnil amal. Yuk sama-sama. Tulal umur fi husnil amal. Ya, tulal umur fi husnil amal. Tulal umur fi husnil amal. Umur panjang tapi amal harus baik. Umur panjang, minta sama Allah, ya Allah, panjangkan umurku. Tapi ingat, umur yang panjang itu harus diisi dengan amalan yang baik. Buat apa umur panjang tapi kalau tiap hari mencuri, tiap hari berzina, tiap hari bohong, tiap hari jahat sama orang, tiap hari menggibah orang, untuk apa? Umur yang panjang tapi amalan harus baik. Mudah-mudahan semua kita panjang umurnya. Amin. Ya, kalau bisa 100 tahun. Amin. Tapi badan sehat, pikiran jernih, amal baik. Wah, Masya Allah itu. Itu siapa? Itu kakek yang umurnya sudah 80 tahun, Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Sehat ya, alhamdulillah. Bu ya, selama 50 tahun terakhir itu setiap hari memberikan makan kepada orang miskin. Masya Allah. 50 tahun memberikan makan kepada orang miskin. Ini orang didoakan banyak orang. Umurnya panjang, amalnya baik. Jelas ya? Umur panjang, amal harus baik. Buat apa umur panjang tapi kalau tiap hari jadi biang kerok? Ya. Umur harus panjang, jangan umur harus panjang. Doa sama Allah umur panjang, karena yang umur kan di tangan Tuhan ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal kan? Ya kan? Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamun. Kita nggak tahu di bumi mana kita mati kan? Ya kan? Kita nggak tahu kapan kita mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut walaupun tum fi burujin musannada. Kapanpun kita nggak tahu kapan mati. Tapi mohon sama Allah. Allahumma inna nas'aluka tulal umur fi husnil amal. Umur harus panjang. Umur minta sama Allah panjang, tapi umur yang panjang dilingkungi dengan amal yang baik. Makanya orang yang terbaik itu adalah man tala umruhu. Apa hadisnya itu? Man tala umruhu, terus wa hasuna amaluhu. Tala umruhu hasuna amaluhu. Jangan tala umruhu sa'a amaluhu. Tapi tala umruhu wa hasuna amaluhu. Amalnya banyak, umurnya panjang. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi orang yang manfaat. Ya kan? Jadi orang yang manfaat. Kalau kaya, berbagi sama orang, ya kan? Kalau pintar, berbagi ilmu sama orang, ya kan? Kalau punya kekuasaan, gunakan di jalan yang baik. Itu namanya tulal umur fi husnil amal. Nah, yang terakhir, waktu kita yang terakhir, yang pertama tadi apa? Isnas'aluka sihatan fil iman. Yang kedua, imanan fi husnil khuluq. Yang ketiga, tulal umur fi husnil amal. Yang keempat,
najah yatba'uhul falah. Itu artinya ya Allah, mudah-mudahan aku sukses dunia, selamat akhirat. Nah, itu maksudnya tuh. Sukses dunia, selamat akhirat. Itu yang keempat apa? Sukses dunia akhirat. Nah, itulah. Yang keempat apa nak? Sukses dunia. Ada nggak orang sukses tapi celaka akhirat? Ada. Duitnya banyak tapi narkoba. Ya, rumahnya bagus tapi untuk dugem. Ya. Ya, mobilnya mewah digunakan selingkuh. Ya kan? Duitnya banyak, duitnya banyak digunakan untuk berbuat jahat. Ini orang yang sukses dunia tapi celaka akhirat. Yang kita pingin apa? Di dunia kaya raya, ya hebat-hebat, tapi begitu nanti di akhirat dipersilahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hebat. Insya Allah pesantren itu mengajarkan, insya Allah kalian nak, ini catat kata-kata Buya ini. Insya Allah kalau kalian baik-baik saja di dunia ini, baik-baik saja itu artinya kalau kalian disuruh sholat, kalian waktu datang sholat, sholat, datang waktu ngaji, ngaji, datang waktu ibadah, ibadah, datang waktu kerja, ya kerja. Kalau kalian baik-baik saja di dunia ini, apapun kondisi kalian, apapun yang terjadi pada diri kalian, insya Allah kalian akan selamat dunia akhirat. Dengan catatan kalian baik-baik saja. Apa rumusnya? Kalian baik-baik saja. Baik-baik saja itu apa? Jadi orang baik sajalah. Kalau kalian baik-baik saja di dunia ini, insya Allah sukses dunia, selamat akhirat. Ada orang masya Allah tabarakallah, dulu masih sekolah tinggal di masjid, nggak punya orang tua keluarganya nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah dia baik-baik saja. Datang waktu sholat dia sholat, kepada orang tua dia hormat, kepada teman dia baik, dia melakukan perbuatan baik. Alhamdulillah, walaupun dia gak punya apa-apa, hidupnya selamat aja, hidupnya baik-baik saja. Apapun yang terjadi, hidupnya baik-baik saja. Kenapa? Dia baik-baik saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu nih, ya, catat ini kalimat-kalimat begini. Ya, camkan, tanamkan di hati kalian bahwa kalau kalian baik-baik saja, insya Allah dunia selamat, akhirat bahagia. Amin dong. Amin dong. Kalau kalian baik-baik saja, catat ya, baik-baik saja artinya apa? Datang waktu sholat, Allahu Akbar, sholat, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, besok ada puasa. Orang tua kalian hormati, ya kan? Orang tua kalian hormati. Jangan pernah membantah orang tua, hormati orang tua. Guru kalian hormati, kebersihan kalian jaga. Baik-baik saja kalian di dunia ini, insya Allah di akhirat nanti masuk surga. Itulah dalam Al-Quran disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Kalian punya masalah nggak di dunia ini? Ada yang tidak punya masalah di sini? Ada. Kalau ada yang mengatakan, Buya, saya tidak punya masalah, itulah masalah antum. Orang yang tidak punya masalah itu masalah, nak. Berarti sudah error itu. Bawa ke rumah sakit jiwa. Ya, sebagai ilustrasi, ada mobil isinya 4. Mobil isinya berapa? 4. Jalan mobil itu, jatuh, kemudian luka-luka. 4 orang ini, masya Allah, tabarakallah, Allah masih selamatkan. Ya, yang satu sibuk membantu teman yang sakit, yang satu sibuk, pusing lah pokoknya. Cuma ada satu orang yang senyum-senyum saja. Ternyata begitu dibawa ke rumah sakit jiwa, ini orang gila memang. Jadi orang gila itu nggak punya masalah itu, ya kan? Maksudnya dia tidak merasa punya masalah. Kalau masih waras pasti punya masalah. Tetapi masalahnya orang yang punya iman, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, orang tuaku sulit pekerjaannya, ya Allah. Ya Allah, dia bangun tengah malam. Apa doanya sama orang tuanya? Rabbighfirli wa liwalidayya wa rabbayani
rabbayani shaghira. Ya Allah, aku tahu ya Allah, orang tuaku tidak kaya. Ya Allah, aku tahu dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang sekolah di pondok. Ya Allah, ya Allah, aku sekolah di pondok ini, belajar di pondok ini. Ya Allah, mudahkan urusan orang tuaku. Buya pingin setiap hari berdoa, setiap hari berdoa, ada nggak mendoakan orang tua? Wajib hukum. Setiap kali berdoa, doakan orang tua. Buya, orang tua sudah meninggal satu orang, tidak ada satupun hari kecuali mendoakan. Ya Allah, aku yang sudah lama meninggal dunia, dulu waktu aku masih kecil, nggak pernah marahi aku. Ya Allah, mudah-mudahan amal baik selama hidup di dunia menjadi bekal untuk dia di alam kuburmu. Ya Allah, selamatkan orang tuaku, selamatkan ayahku. Selalu Buya doakan. Yang masih hidup juga didoakan. Kenapa? Karena kalau kita doakan orang tua, insya Allah hidup berkah. Insya Allah hidup berkah. Nanti pulang ke rumah di saat musim liburan, itu orang tua dihormati. Bayangkan bangganya orang tua antum. Bayangkan bangganya orang tua antunna semua. Kalau dulu sebelum masuk di pondok, anaknya tidak sholat berjamaah, anaknya tidak ngaji. Tapi begitu di pondok, baru 1 semester di pondok, liburan, pulang ke rumah, apa dia bilang sama anaknya, sama orang tuanya? Papa, mama, mami, abi, ayah, bunda, sekarang adek mau ke masjid ya. Nanti pas tiba di masjid, adek mau azan dulu di masjid. Oh, selama ini nggak pernah mendengarkan anaknya azan. Tiba-tiba azan anaknya di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, tetangga bilang, itu anak siapa? Itu anak bapak itu. Oh, anak saya yang sekolah di Nurul Ilmi, Masya Allah. Selama di pondok amalannya mulai baik. Sholat berjamaahnya Masya Allah terjaga. Ibadahnya Masya Allah baik. Bangga orang tua. Kebanggaan orang tua itu itu doa buat kalian. Ingat ini ya, kebanggaan orang tua itu adalah doa untuk kalian. Kalau orang tua sudah bangga, jangankan mulutnya, pikirannya akan mendoakan kalian. Tapi kalau orang tua tidak bangga dengan kita, Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, ya, di pikiran orang tua itu mumet itu. Kenapa? Anaknya susah diatur, anaknya susah diajak ibadah. Nah, jadi yang ketiga, yang keempat apa? Selamat dunia, bahagia akhirat. Apa tadi Buya bilang? Kalau kalian baik-baik saja di dunia ini, coba kita sama-sama. Kalau kita baik-baik saja di dunia ini, yuk sama-sama. Kalau kita baik-baik saja di dunia ini, insya Allah selamat, akhirat selamat. Camkan itu. Camkan itu. Ulang-ulang. Kalau kita baik-baik saja di dunia ini, insya Allah dunia selamat, akhirat selamat. Baik-baik saja itu apa? Pikiran harus baik, hati harus baik, ucapan harus baik, ibadah harus baik. Apapun yang terjadi, mau miskin kek, mau sakit kek, mau kayak apapun kek, kalau ibadahnya, kalau kita baik-baik saja, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Inilah yang disebut oleh Quran sebagai nafsul mutmainnah. Apa nak? Nafsul mutmainnah. Apa kata Allah terhadap nafsul? Ayo, siapa yang hafal ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah betul itu. Ya, surat apa ya itu ya? Alhamdulillah. Semua ini ya. Ya, Al-Qur'an itu 30 juz di kepalanya. Ya, merem, tutup matanya, terbayang Quran semuanya. Ya. Kalau kita ini merem, yang terbayang gelap semua ini. Ya. Alhamdulillah anak Nurul Ilmi. Coba bayangkan orang yang jiwanya tenang. Jiwa tenang itu bukan jiwa tidak punya masalah. Ini sebentar lagi ya kita tutup. Ya. Nah ya. Perhatikan. Sama-sama ya. Orang yang jiwanya tenang,
bukan orang tidak punya masalah. Ya kan? Orang yang jiwanya tenang bukan orang yang tidak punya problem dalam hidupnya. Orang yang jiwanya tenang, dia yakin bahwa hidup ini sudah diatur Allah. Jelas ya? Dia punya tempat mengadu kepada siapa? Allah. Kalau dia punya masalah, larinya sama siapa? Allah. Kalau dia sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Kalau dia galau, siapa yang menenangkan? Allah. Kata para ulama tasawuf, kata ulama tasawuf, wahai hamba, tidak usah kau terlalu pikirkan masa depanmu, dan tidak usah kalau terlalu sedih dengan masa lalumu. Selama hari ini kau masih bersama Tuhanmu, semua akan baik-baik saja. Coba ulang. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkan masa depan. Yuk. Tidak perlu selalu mengkhawatirkan masa depan. Yuk sama-sama. Tidak perlu selalu mengkhawatirkan masa depan. Tidak usah sedih dengan masa lalu. Kalau engkau bersama Allah hari ini, engkau akan baik-baik saja. Indah enggak kalimat ini? Indah enggak kalimat ini? Coba Rizky diulang Rizky. Apa kalimatnya tadi? Ini calon mahasiswa UIN ini. Ya, selalu bilang sama saya, Buya, doakan saya. Kamu mau kemana Ki? Mau ujian nanti di UIN. Mudah-mudahan sukses dunia. Apa Ki? Coba ulang tadi kalimat tadi Ki. Coba, jangan, tidak usah terlalu khawatirkan masa depan. Ya, dan tidak perlu sedih dengan masa lalu. Coba lihat, tidak khawatir dengan masa depan, tidak sedih dengan masa. Kalau engkau masih bersama Allah hari ini, ya, kalau engkau masih bersama Allah hari ini, engkau akan baik-baik saja. Masya Allah. Itu dari mana ayatnya itu? Itu dari ayat dalam Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah hari ini, la takhafu, jangan takut. Takut itu kata Pak Kures, masa yang akan datang. Jangan kau usah khawatir. Masa depanmu kau jadi apa, enggak usah pikirin. Dipikirkan boleh, tapi jangan jadi pikiran. Nah, itu nasihatnya Pak Kiai Faisal. Ya kan? Jadi yang akan datang enggak usah terlalu dikhawatirkan. Yang sudah lewat enggak usah sedih. Selama engkau masih bersama Allah hari ini, kau akan baik-baik saja. Jelas ini? Hari ini kalian masih sholat, alhamdulillah. Hari ini kalian masih ngaji, alhamdulillah. Hari ini kalian masih hidup, alhamdulillah. Pikirkan hari ini dulu. Setelah itu, insya Allah akan Allah atur masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semua, santri-santriwati, amalkan doa ini. Buya pingin nanti setelah ini hafalkan doa itu ya, dan diamalkan, diresapi. Waduh, ini doa setiap hari Buya renungin. Allahumma inni as'aluka sihatan fil iman. Ya Allah, mudah-mudahan sehat ini dalam iman. Merenung tuh, aku hari ini sehat ya Allah, tapi kok malas banget ibadah ya. Nah, introspeksi lagi itu. Sehat tapi kok malas ibadah ya. Nah, ya Allah, aku pingin sehat tapi punya iman. Gitu ya. Imanan fi husnil khuluq. Aku sudah punya iman ya Allah, tapi kok mulutku kasar. Kok perbuatanku ini jahat. Enggak deh. Aku punya iman tapi akhlakku harus baik. Tulal umur fi husnil amal. Ya Allah, hari ini aku masih hidup ya Allah. Mudah-mudahan hidup hari ini masih berguna untuk orang. Nah, najah yatba'uhul falas. Aku pingin kaya, aku pingin punya duit, aku pingin punya jabatan, tapi ya Allah, kalau kayaku, jabatanku, duitku akan menghancurkan aku di akhirat nanti, tidak usah ya Allah. Kenapa? Aku pingin di dunia selamat, di akhirat dia juga selamat. Itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
wahai jiwa yang tenang, selama hidupmu kau telah baik, selama hidupnya engkau sudah sholat. Sekarang wahai jiwa yang tenang, kembali kau kepada Tuhanmu. Pulang sekarang, saatnya pulang. Di dunia kau menderita ya, ya sudah. Kau menderita tapi kau jadikan Allah sebagai sandaranmu. Sudah, penderitaanmu selesai. Sekarang saatnya kau pulang. Ya kan? Dulu kau kaya ya, alhamdulillah, kayamu kau gunakan di jalan Allah. Sudah, sekarang kau pulang kepada saya. Pulang dalam keadaan husnul khatimah. Pingin gak pulang dalam keadaan husnul khatimah? Ya Allah, mudah-mudahan aku mati nanti engkau sayang sama aku. Itu disebut dengan radiyatan mardiyah. Allah sayang, kita suka. Radiyatan mardiyah. Yang paling indah ayat yang terakhirnya itu, fadkhuli fi ibadi. Nih, masuk nanti surga berombong-rombongan. Kita masuk surga nanti pakai kloter-kloter. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk kelompok nanti masuk surga berkelompok-kelompok. Mudah-mudahan kita masuk kelompok hamba Allah yang beriman. Amin. Ya. Fadkhuli fi ibadi, ya Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam gelombolan orang-orang yang soleh. Ya, di situ ada Kiai Maimun Zubair. Di situ ada ulama-ulama besar kita. Di situ ada Sunan Jati, di situ ada Sunan Kalijaga, di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Jauh lah kita ya. Ya mudah-mudahan ya enggak mungkin lah kita satu rombongan dengan siapa? Dengan Umar, siapa kita ya? Mungkin ya paling-paling kita rombongan lah dengan ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke mana? Masuk ke surga. Kenapa dia masuk surga? Selesai dia menunaikan hidup di dunia ini dengan iman. Ya kan? Fadkhuli fi ibadi. Ayat terakhirnya apa? Wadkhuli jannati. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti masuk surga. Ini saja pengajian kita pada pagi hari ini. Catat doanya dan amalkan. Catat doanya dan amalkan. Yuk, kita ulang doa ini, kita amalkan. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka sihhatan fil iman wa imanan fi husnil khuluqi wa tulal umri fi husnil amali wan najaha yatba'uhul falahu. Nas'alukallaha khairad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Doa di akhir majlis insyaallah makbul. Mau tahu dalilnya? Innalillahi malaikatan sayyahin. Allah punya malaikat yang terbang dari utara, timur, ke selatan, ke barat. Begitu ada majelis ilmu, malaikat duduk bersama kita. Ini malaikat duduk bersama kita sekarang ini. Itu di dekat Ustadz Daru tuh ada malaikat sekarang tuh. Ya. Kalau ada pengajian, ini hadis sahih. Kalau ada pengajian ilmu, malaikat duduk bersama mereka. Setelah malaikat duduk bersama mereka, malaikat itu duduk bersama mereka. Di atas sana itu Allah sedang berbicara dengan malaikatnya tentang orang-orang ini. Apa dalilnya? Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi tadarasunahu bainahum inna nazalat alaihimus sakinah wa fatumul malaika wa zakarahumullahu fi man 'inda. Allah menyebut nama-nama kita. Selesai dari pengajian ini, malaikat melaporkan kepada Allah nama-nama yang hadir di pengajian ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Hai malaikat, sampaikan kepada hambaku yang duduk di majelis itu, qumu qad ghufira lahum. Bangunlah dari tempat duduknya, mereka sudah diampunkan dosa-dosanya semua oleh Allah. Nah, sebelum malaikat melapor kepada Allah, kita tutup dengan doa. Tutup dengan apa? Doa. Supaya apa? Doa-doa ini nanti akan dibawa oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah. Allah paham dengan doa kita. Allah akan bawa malaikat nanti. Apa doa-doanya? Ya Allah, kata Allah kepada malaikat, malaikat kepada Allah, ya Allah, itu doa anak-anak Nurul Ilmi itu pingin dia jadi sukses ya Allah.
Dia pingin jadi orang kaya ya Allah, tapi orang kaya yang beriman. Ya Allah, anak Nurul Ilmi itu pingin jadi ulama, tapi ulama yang amilin, yang beramal. Itu Ustadz Yogi ya Allah, pingin jadi ulama hebat, tapi jadi orang kaya juga ya Allah. Itu malaikat doa tuh, ditelaporkan doa. Makanya Buya setiap pengajian, sebelum ditutup dengan Assalamualaikum kafaratul majlis, doa sama Allah. Kenapa? Doa di akhir majelis itu insya Allah dilaporkan oleh malaikat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang punya buku simpan dulu bukunya, yang punya sejadah simpan dulu sejadahnya, yang punya apa tolong ini doa dengan hati yang khusyuk. Tidak ada satu yang main, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau menatap hati-hati kami ini insyaallah dengan tatapan cinta dan kasih ya Allah. Sayangilah kami semua ya Allah. Sayangilah santri-santri Nurul Ilmi ya Allah. Sayangilah ustaz-ustaz Nurul Ilmi ya Allah. Sayangilah pembina dan pengasuh Nurul Ilmi ya Allah. Jadikan tataplah Nurul Ilmi dengan cinta dan sayangmu ya Allah. Di antara kami punya masalah, berikan jalan keluar dari masalahnya ya Allah. Di antara kami mungkin orang tuanya sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami mungkin orang tuanya sedang berjuang, mudahkan perjuangannya ya Allah. Di antara kami mungkin anak kami lagi berjuang, mudahkan semuanya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, Allah manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, memberikan manfaat kepada kami apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Wa zidna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ajarkan ilmu manfaat bagi kami dunia akhirat. Allahumma rabbana inna nas'aluka sihatan fil iman. Ya Allah, berikan kami kesehatan dibungkus dengan iman. Imanan fi husnil khuluq ya Allah. Iman kami kuat tapi akhlak kami harus baik. Wa tulal umur fi husnil amal. Ya Allah, panjangkan umur kami tapi baikkan laku kami ya Allah. Wan najah yatba'ul falah. Ya Allah, berikan kami sukses dunia, selamat akhirat. Nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kepada kami keselamatan dunia dan kesehatan selamatan akhirat ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami semua ya Allah. Baikkan hati kami ya Allah. Kuatkan amal kami ya Allah. Jadikan pondok ini jalan terbaik kami untuk menjadi orang-orang yang berguna ya Allah. Membahagiakan hati orang tua kami ya Allah. Membahagiakan hati orang tua kami ya Allah. Bermanfaat bagi agama kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal dan barokah. Rezeki yang halal dan barokah. Kepada orang tua kami rezeki yang halal dan barokah, sehingga membuat kami semakin dekat kepada Kamu ya Allah. Allahumma rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rizqa wa ananu wa anta lam tazal lidzalika ahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Fattahu ya Razzaq ya muhawwil ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baru kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana Fatihah untuk Ustaz Fahmi Ramadan dirawat di rumah sakit. Masya Allah. Kita baca Fatihah untuk Ustaz Fahmi Ramadan tadi malam dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Fatihah kita berdampak kepada Ustaz Fahmi. Al-Aziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shfi mardahu, Allahumma shfi mardahu.
مرضانا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بفضلك يا أرحم الراحمين. Kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebelum tutup, doa Al-Fatihah untuk Yaqzan, mudah-mudahan sehat selalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.